Berhati-hatilah terhadap serigala-serigala berbulu domba. Inilah nubuatan itu serigala berbulu domba. Selalu mengatakan kami cinta Yesus, kan kami pengikut Yesus katanya kan. Tetapi mereka itu tidak pernah ikut Yesus dan tidak pernah cinta Yesus. Oke. Oke, terima kasih ya. Bahwa tadi saya terusik sedikit dengan videonya Dondi Stan. Dia nggak tahu apa yang diucapkan, sebenarnya dia tahu. Cuman karena dia sesuai 1 Timotius 4 ayat 1 bahwa dia sudah ikut ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat, maka inilah yang terjadi. Dia bicara tentang Bible itu seenak udelnya sendiri, ya. Nah, kawan-kawan, dari hal ini perlu kita pertimbangkan. Berhati-hatilah terhadap serigala-serigala berbulu domba. Mereka selalu mengatakan kami Kristen, kami cinta Yesus. Itu contoh-contohnya dia menyamar jadi domba. Padahal mereka adalah serigala berbulu domba, ya. Inilah nubuatan itu serigala berbulu domba. Selalu mengatakan kami cinta Yesus, kami Kristen. Kristen kami pengikut Yesus katanya kan. Tetapi mereka itu tidak pernah ikut Yesus dan tidak pernah cinta Yesus. Oke. Kalau mereka cinta Yesus, yang pertama mereka harus dibaptis. Itu syaratnya. Baru kalau mereka cinta Yesus, mereka tidak boleh sujud menyembah ke arah sebongkah bentuk apapun selain kepada Bapa di sorga, kepada Yesus Kristus. Dan mereka harus meminta di dalam nama Yesus. Karena Yesus mengatakan apa? Mintalah dalam namaku. Ternyata mereka tidak pernah meminta di dalam nama Yesus. Oke. Nah, kawan-kawan, saya bukakan dulu videonya. Sebentar ya. Video Dondi Setan ini. Ini. Iya. Kita dengarkan dulu ya. Shema Israel. Ya, Kalau Katanya perjanjian baru berarti bikinan manusia. perjanjian lama dan perjanjian baru buatan manusia. Tapi masih ada sisa-sisa kebenaran. Yang di perjanjian lama dan perjanjian baru masih ada sisa-sisa yang berkesesuaian dengan Quran. Aku berani ngomong nih. Contoh misalnya. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Ehad. Sama aja kita baca di surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Ehad sama ahad itu sama. Ehad bahasa Ibrani, ahad bahasa Arab. Artinya Esa, Maha Esa. Pesan itu yang ditulis di dalam kitabnya orang Kristen, yang disebut sebagai 5 kitab Musa, itu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Diulang di perjanjian baru oleh yang disebut dengan Yesus Kristus, di Markus 12:29, Yesus ditanya sama ahli Farisi, hukum yang terutama itu apa? Terutama loh ya. Bukan makan babi, bukan sunat, bukan puasa. Hukum terutama apa? Sama, diulang. Di pesan yang diulangan ayat 4 itu, sama disebut Yesus nih. Hukum terutama itu adalah apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama pesannya. Katanya perjanjian baru berarti bikinan manusia. Ya, sebenarnya kawan saya bisa menyurati si jenggot ini. Karena ini harus berita berimbang. Ya, tidak bisa berita itu tidak berimbang. Ya, saya menyurati, saya minta saya hadir di podcast dia untuk menjelaskan bahwa katanya Taurat itu tulisan tangan manusia dan Injil tulisan tangan manusia. Dan saya akan meminta klarifikasi dari Donditan. Ada enggak kitab suci yang ditulis Tuhan? Tidak ada, semua kitab suci ditulis tangan manusia. Tapi karena bodoh, tolol, dan idiotnya Donditan, dia penyesat, dia ikut ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat, sesuai 1 Timotius 4 ayat 1, itulah ungkapan dia. Ya. Nah, sekarang kita membahas keislaman, karena dia membahas kekristenan, kita bisa dong membahas keislaman. Lucunya orang Islam, mereka bebas membahas kekristenan, begitu dibahas kitabnya, uring-uringan, nangis-nangis, lapor polisi, tangkap-tangkap orang. Ngapain? Kalau memang kalian berani debat, kita udah bilang aku menghadapi Donditan muka ketemu muka, aku berani. Sampai hari ini Donditan tidak buat itu pernyataan mau berdebat dengan saya sudah buat. Tidak berani kawan, tidak ada mereka yang berani. Kita bicara iman. Katanya diubah-ubah. Oke, sekarang kita buka ayat Al-Quran. Saya tidak takut. Karena dia sudah berbicara tentang kekristenan dan dia bukan Kristen. Wah, bisa dong saya Kristen bicara tentang keislaman. Kok jadi salah? Dan saya tidak akan menerjemahkan kayak dia ya. Kita lihat ini. Surah 2 ayat 79 dikatakan apa? Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Kawan, saya tidak tertarik membaca ini. Ditulis dengan tangan mereka. Karena semua kitab ditulis dengan tangan manusia. Gak ada kitab yang ditulis dengan tangan Tuhan kecuali Ten Commandment. Dan itu pun sudah hancur ketika Musa melemparkan itu ke kerumunan bangsa Israel. Ketika mereka menyembah berhala itu. Oke?
Jadi tidak ada ya? Oke. Kemudian, saya juga tidak tertarik dengan kalimat menjual dengan harga murah. Karena semua kitab dijual. Harganya murah atau mahal itu relatif tergantung kemasannya. Tetapi saya tertarik dengan kata sini. Kemudian berkata ini dari Allah. Saya tidak perlu menafsirnya. Yang mengenal kata Allah itu di dalam kitab-kitabnya. Paham ya? Pada zaman kejadian kitab ini ditulis. Ini kan Al-Quran. Ditulis 600, bukan 610 ya. Turunnya 610 sampai 633. 23 tahun. Ketika kitab ini turun. Ke kita surah ini turun. Paham gak kalian? Ya. Kitab mana yang menuliskan di dalam kitabnya kata Allah? Taurat tidak mengenal kata Allah sampai kiamat pun tidak ada dikenal kata Allah. Yang ada Adonai, Elohim, Elohenu kata orang dia, Yahweh, dan lain sebagainya. Injil, apalagi Injil, Kurios, Theos. Injil, oh Injil kan berbahasa Yunani, udah Injil berbahasa Yahudi pun tidak pernah dikatakan di situ Allah. Yang menggunakan kata Allah, pertama, kalau bicara imannya ini, itu adalah Al-Quran. Kedua hadis. Sampai hari ini Al-Quran dan hadis isinya Allah, 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 Allah. Ketiga, kitab-kitab ijtima ulama. Ketiga, asbabun nuzul. Kata Allah, kan ditulis juga itu ada kitabnya. Ijtima ulama. Dan buku karya-karya umat Islam. Paham? Dan umat Arab. Arab pun kalau Kristen bilangnya Allah juga. Ya. Jadi kawan-kawan, yang disinggung di sini bukan Taurat. Bukan Injil. Tapi seluruh kitab yang dari dataran Arab yang menggunakan kata Allah. Paham ya? Jadi Donditan belajar dulu kau 10 tahun baru kau bisa bicara sama aku. Kalau kau belum bicara 10 tahun kau nggak bisa bicara sama aku. Kitabmu saja kau nggak tahu, sok tahu kitab orang Kristen. Ya. Sampai kapanpun Donditan tidak pernah paham kekristenan, makanya dia meninggalkan Kristen. Semua orang yang meninggalkan Kristen, saya heran. Kenapa pola pikirnya sama? Karena mereka itu sesuai 1 Timotius 4:1 sudah mengikut iblis. Sudah mengikut roh-roh jahat, roh-roh penyesat. Maka semua pikirannya sama. Mulai dari Zakir Naik, kan terpengaruh orang itu semua. Bisa jadi Ahmad Dedak adalah iblisnya, kita nggak tahu. Semua pertanyaan mereka dan ulasan mereka sama, tidak ada yang berbeda. Satu sama lain, semua sama. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita orang Kristen, pikirannya berkembang. Mereka tertutup. Itu saja ditawa. Itu saja. Ya. Saya tantang. Donditan berdebat muka ketemu muka kalau berani. Kalau nggak berani Donditan, gaya kau banyak. Tapi saya selalu lihat dia marketingnya berhasil ya. Dia masuk ke Helmi Yahya. Helmi Yahya pun bisa saya surati. Saya minta berimbang, informasi yang berimbang. Tapi buat apa ya? Nanti hanya menyakiti hati umat Islam. Umat Islam ini lucu. Kalau dibahas tentang kekristenan senang. Yang membahas Islam. Tapi kalau dibahas keislaman, tunggu dulu apa hak kau? Kau bisa bahasa Arab enggak? Selalu gitu pertanyaannya. Memang Donditan bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani kan? Tidak. Memang dia mengerti arti kitab itu? Enggak kan juga tidak. Tapi mengapa begitu gampangnya dia bicara ke sana kemari? Inilah PR kita. Kalau Islam membuka selebar-lebarnya Al-Quran untuk diseminarkan, percaya kalian orang murtad itu cepat. Dibuat tanya jawab, buatlah begini. Dunia bertanya, Islam menjawab dari Quran sendiri. Tidak akan mampu mereka menjawab pertanyaan dunia dari kitab sucinya. Potong kuping saya kalau berani. Tidak mampu. Dia harus lari ke Bible. Alah kita tanya aja apa isi 10 perintah Tuhan, nggak tahu dia. Apa isi 2 buah loh batu yang diberikan kepada Musa. Di Al-Quran kan ada diberikan dia kepada 2 loh batu kepada Musa. Bukan 2 loh batu, dibilang loh batu. Tahu kalian apa isinya? Kalau kalian baca Quran bukan 10 commandment isinya, tetapi seluruh perintah katanya. Berarti batunya entah sebesar mana lagi itu. Karena berisi itu semua. Gak akan tahu, mereka gak akan bisa menjawab, paling mengambil dari Bible seolah-olah itu dari Al-Quran. Tidak kawan. Hadis pun tidak ada bercerita apa isi 2 buah loh batu itu. Siapa Islam yang mampu bertanya, menjawab, potong kupingku di kerat. Apa isinya? Ya. Nah, jangan kalian baperan loh. Aku kan hanya menantang kalian untuk stop Donditan misalnya mengumbar-ngumbar seperti itu, kami stop. Kalian mengumbar kami, udahlah. Sama kita di muka hukum. Sama kita semuanya. Tidak ada kalian lebih hebat dari kami, kalian lebih utama. Enggak ada itu. Jangan cengeng dong.
Kalian bisa membahas kitab kami, masa kami tidak bisa membahas kitab kami? Ada enggak tafsir? Tidak ada tafsir. Memang kata Allah itu tidak ada di kitab Taurat, tidak ada di kitab Injil. Kalau dia mengatakan itu kitabnya Yahudi dan Kristen. Enggak ada kawan. Jadi kata Allah itu di mana? Seluruh kitab-kitab dari dataran Arab. Termasuk kitab astronomi, kitab kitab misalnya kafir Quraisy, kitab Kristen Koptik, kitab apa lagi? Al-Quran, hadis, yang begitu-begitu. Arab punya. Makanya KBBI tidak pernah menuliskan Allah nama Tuhan orang Islam. Enggak pernah. Tapi dikutakan Arab. Paham ya?